Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas Semak Motorik dari pelatihan KSU for IRTC. Izin menamiri, nama saya Steven Androyo Putra sebagai leader dan teman-teman saya. Saya Siti Nurlita Anggraini. Saya Zahra Fauzia Eka Putri. Saya Sanus Nazima Nabila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek besar kami untuk final exam PLC. Jadi, proyek final exam PLC kita ini bertemakan perancangan dan desain pabrik PCB otomatis untuk sistem produksi single, double, dan multi-layer pada proses perakitan berbasis PLC Mitsubishi. Nah, untuk desain pabriknya kita menggunakan salah satu aplikasi game untuk simulasi, namanya Factory.io. Langsung aja kita ke penjelasan diagram alirnya yuk. Yuk. Baik, sebelum masuk ke diagram alir, berikut adalah penjelasan storyline dari rancangan pabrik yang dibuat. Pabrik yang dibuat ini kita analogikan sebagai pembuatan produksi dari 3 jenis PCB, yaitu single, double, dan multi-layer. Di mana pada Factory.io ini terdiri dari 2 buah proses, yaitu pertama proses pencetakan desain PCB, dan yang kedua yaitu proses penggabungan komponennya. Pada Factory.io ini melibatkan beberapa item produk. Yang pertama ini adalah raw material, di mana raw material ini kami analogikan sebagai substrat, yaitu sebagai input. Jadi ada 3 raw material, ada yang blue, green, dan metal. Kita analogikan yang blue sebagai single, kalau yang hijau sebagai double, dan yang metal sebagai multi-layer. Walaupun pada akhirnya di assemblernya itu hanya 1 kali lapisan saja. Nah, selanjutnya dari raw material ini akan diubah menjadi menjadi base product, di mana base product ini sudah berupa bentukan tembaga yang sudah dicetak menjadi sebuah pola desain PCB. Jadi yang awalnya hanya substrat, kemudian di atasnya ada lapisan tembaga, lapisan copper yang sudah dicetak desainnya. Selanjutnya ini kami katakan sebagai solder mask atau lapisan atas dari PCB. Nah, namun pada Factory.io-nya nanti kita menggunakan robot juga, yang mana awalnya ini raw material, kemudian machining center tersebut akan mengubahnya menjadi lead product. Nah, di mana lead product ini nantinya akan digabungkan dengan material base dan base product ini, sehingga menghasilkan PCB yang sudah jadi dengan melibatkan pick and place robot pada Factory.io. Nah, untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada diagram alir. Ini adalah diagram alir dari proses pada Factory.io dari start sampai finish, di mana diagram alir ini hanya berisi sistem berjalannya desain pabrik tadi, tanpa adanya sistem penghematan energi. Untuk sistem penghematan energi nanti diagram alirnya dipisah. Oke, jadi diawali dengan start, masuklah 3 buah input, yaitu material raw, blue, green, dan metal. Kita analogikan ini sebagai bahan baku dari pembuatan PCB. Selanjutnya masuk ke robot machining center 1, 2, 3, di mana robot ini kita analogikan sebagai proses pencetakan desain PCB. PCB yang dibuat ini ada 3 jenis, yaitu single, double, dan multi-layer. Selanjutnya dari robot machining itu mengeluarkan output. Nah, outputnya ini berupa material base dengan warnanya masing-masing yang sesuai tadi. Selanjutnya masuk ke main conveyor. Setelah masuk ke main conveyor, dia itu berarti menjadi 1 jalur. Nah, 1 jalur sampai dengan masuk ke conveyor assembly selector, di mana conveyor ini terdapat 2 buah sensor dan 2 buah sorter atau arm sorter yang akan menseleksi base material yang lewat, di mana ada vision sensor. Vision sensor ini berfungsi untuk mendetek base material blue dan base material green, sedangkan untuk yang material metal itu sisanya, jadi dia lewat aja. Oke, jadi apabila sensor tersebut mendetek material blue atau green, dia akan menutup arm sorternya masing-masing. Nah, jika tidak, pada vision sensor blue dia tidak mendeteksi, maka dia akan lanjut ke jalur dan sampai terdeteksi oleh vision sensor yang green. Sedangkan jika dia tidak terdeteksi juga, berarti dia adalah metal dan lanjut ke conveyor sorting metal. Nah,
tadi ketika arm sorternya masing-masing tertutup, menghalangi jalan, apabila si material base tersebut lewat dan terkena oleh sensor kapasitif pada masing-masing jalur, maka arm sorter tersebut akan terbuka. Selanjutnya dia berada di conveyor sorting blue dan conveyor sorting green, seperti yang metal tadi, dia sudah ada di conveyor sorting. Setelah itu dia akan bertemu dengan stop blade. Stop blade ini berupa penghalang material lewat. Nah, jadi awalnya stop blade ini dalam keadaan off atau turun, sehingga material base tadi bisa lewat. Nah, yang di metal juga ada stop blade. Stop blade off. Nah, jadi keadaannya sama. Yang green, metal, dan blue nih keadaannya udah sama. Dia ketemu stop blade. Setelah ketemu dengan stop blade, dia bisa melewati stop blade. Dan kemudian terdapat sensor vision lagi. Sensor vision ini akan men-trigger stop blade tadi. Dimana ketika si material base itu lewat, stop blade tersebut akan naik untuk menghalangi material base lain yang mau lewat. Nah, selanjutnya di depannya itu terdapat stop blade yang kedua pada masing-masing jalur untuk jalur lead. Nah, setelah melalui vision sensor sebelumnya, dilanjutkan ada sensor vision lagi. Sensor vision ini berguna untuk men-trigger stop blade pada jalur lead conveyor. Nah, berikut untuk jalur lead conveyor. Nah, ini dari start, ini start. Kemudian masing-masing terdapat 3 input ya, masing-masing blue, green, dan metal, sama-sama raw material juga. Dan melalui robot machining center. Nah, untuk raw material di sini kita analogikan sebagai solder mask yang belum jadi. Nah, robot machining inilah yang akan memproses menjadi solder mask dan outputnya material lead. Nah, material lead blue, lead green, dan lead metal ini merupakan solder mask yang nantinya akan diassembly dengan material base tadi. Lead green, lead blue, dan lead metal tersebut akan menjadi output pada jalurnya. Lead blue ini dihalangi oleh sebuah stop blade. Jadi awalnya ini sebelum karena si material base-nya ini mengenai vision sensor selanjutnya atau vision sensor yang kedua pada jalur sorting tadi, dia akan men-trigger stop blade untuk di blue lead conveyor, di mana dia akan off dan akan membiarkan lead blue, lead green, atau lead metal itu jalan. Nah, selanjutnya ketika material base terdeteksi oleh vision sensor yang selanjutnya, maka stop blade yang tadi untuk dilewati oleh lead blue akan naik, akan on, sehingga material lead lainnya pun akan ikut terhalang. Nah, sama juga pada yang green dan yang metal ya. Oke, setelah dia on, maka tadi yang lead itu akan berjalan sampai ke pick and place robot, yaitu kita analogikan sebagai penggabungan komponen PCB dari yang sudah dicetak polanya serta solder mask-nya dan komponen lainnya, kita assembly di pick and place robot assembler. Nah, selanjutnya menghasilkan output tersebut kita analogikan bentuknya akan seperti sebuah sandwich ya, karena material base tadi digabungkan oleh material lead di atasnya. Nah, apabila output sudah selesai, maka clamper tersebut yang menghalangi material base tadi lewat akan naik. Nah, ketika dia lewat, adanya diffuse sensor. Diffuse sensor inilah yang akan menurunkan kembali si clamper tersebut, jadi down, dan dia juga men-trigger stop blade yang paling pertama di jalur sorting tadi untuk turun lagi. Artinya dia mengizinkan material base selanjutnya untuk masuk ke proses assemble. Nah, tadi hasil dari penggabungan itu masuk ke remover 1 dan remover 2. Maka program itu selesai. Sampai di remover. Akan diantarkan ke tempat penyimpanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ladder dari dari sistem Factory IO yang telah saya buat, yaitu pada sistem Factory IO mengenai assembly PCB dan sistem otomatis pada PT ABS. Nah, di sini ada PB Start, di mana PB Start berfungsi untuk button untuk menghidupkan sistem dalam mode on. Kemudian karena di IO-nya menggunakan sistem normally open untuk sistem button PB Stop, maka di sini perlu ditekan mengenai PB Stop-nya.
Jadi di sini sistem on akan masuk dalam mode on untuk keseluruhan sistem, baik untuk sistem sorter, sistem assembler, machine start, dan conveyor. Kemudian untuk sistem selanjutnya yaitu untuk sistem pada diffuser final, di mana diffuser final ini mengontrol untuk sistem dalam timer untuk menentukan bagaimana sistem berfungsi dalam mode hemat energi atau mode fast untuk dalam berpindah dalam dua mode tersebut ketika dalam keadaan normal. Nah, di sini terdapat beberapa button di mana ketika diffuser tertrigger, maka otomatis timer akan nyala. Dan set timer ditentukan berdasarkan button yang sudah di-tag di dalam Factory IO, di mana button yang saya gunakan berkode X90 dan X90 untuk mengatur si timer, di mana untuk PT-nya yaitu preset timernya menggunakan button X90, sedangkan untuk X91 untuk kontrol pada untuk menentukan PV, preset value untuk di CTU, yaitu untuk menghitung jumlah produksi yang kita tentukan di awal untuk meng-switch off-kan sistem atau untuk mematikan sistem. Kemudian selanjutnya ada X15 dan X16. Di sini fungsinya adalah X15 untuk menentukan kapan sistem harus berpindah dalam kondisi eco, sedangkan untuk X16 untuk menentukan jumlah produksi dalam mode fast. X15 untuk menentukan jumlah produksi, kapan harus jumlah barang yang ditentukan, berapa barang untuk dalam kondisi eco. Kemudian untuk X16 untuk menentukan jumlah barang dalam mode fast. Selanjutnya di sini ada CTU. Ketika CTU sudah tertrigger dan langsung masuk ke CTU, maka timer akan langsung bergerak. Diffuser final adalah sensor yang berada di ujung sebelum masuk ke gudang. Artinya barang yang setelah di assembly akan masuk melewati sana dan akan men-trigger si timer untuk menentukan kapan harus berpikir dalam mode hemat energi ataupun mode fast dalam mode normal. Misalkan dalam mode normal tidak tercapai, maka akan berpindah dalam dua mode tersebut. Selanjutnya di sini ada D0. D0 ini untuk logic bagaimana sistem dapat berpindah dalam mode eco maupun mode fast. Jadi jumlah produksinya yang sudah terhitung itu masuk ke dalam D0 dan akan menjadi komparasi pada sistem untuk menentukan kapan dalam mode fast maupun mode hemat energi. Di sini ada button reset. Fungsinya button reset adalah untuk mereset semua kondisi nilai, yaitu dari D0 dan seluruhan conveyor. Artinya ketika button reset ditekan, maka kondisi akan bernilai 0 untuk semua keadaan dalam D0 maupun sampai D36. Artinya jumlah produksi akan di-reset, conveyor akan di-reset, timer akan di-reset, dan jumlah produksi yang akan ditentukan juga di-reset. Begitu pula dengan nilai eco atau nilai fast yang sudah kita setting di awal. Jadi fungsi button reset di sini fungsinya seperti itu. Jadi yaitu dengan mengalihkan nilainya dengan 0 sehingga akan reset semua nilainya. Selanjutnya di sini ada sistem mode dalam mode hemat. Jadi ketika jumlah produksi sudah bernilai 1, jadi jumlah produksi menunjukkan bahwa produksi telah menghasilkan satu barang, maka sistem akan bergerak atau sistem setelah dipencet start tersebut, ketika start produksi akan menambahkan jumlah produksi menjadi 1, sehingga conveyor akan bergerak dalam mode 3 volt, yaitu dengan memindahkan si nilai K3 ini ke dalam keseluruhan D yang saya tag di sini, yaitu D1 sampai D36 untuk nilai conveyor dan nilai machiningnya. Kemudian setelah itu kemudian kita masuk dalam mode hemat energi. Nah, hemat energi kita bisa tentuin nilai eco-nya mau seberapa. Misalkan jumlah produksi yang di awal yang kita tentuin ada 10. Nah, nilai eco-nya itu kita harus di bawah 10, yaitu misalkan 50% dari produksi. Nah, 50% dari produksi ada 5, maka D62 bisa kita setting jadi 5. Jadi ketika produksi cuma nyampe ketika timer itu habis yang di awal kita set, maka ketika jumlah produksi itu hanya bernilai 5, maka sistem akan bergerak dalam mode hemat energi. Jadi ketika 50% produksi dia akan bergerak dalam hemat energi. Sedangkan untuk mode fast-nya di sini bisa disetting juga, yaitu dalam mode fast-nya mau berapa. Misalkan 80% produksi yaitu dari 10, berarti kita ambil 8. Nah, ketika nilai itu nilai 8 atau lebih tinggi dari misalkan 9 gitu, sistem akan otomatis berpikir dalam mode fast, artinya dia mengejar target produksi yang akan dikejar. Akhirnya sistem akan bergerak dalam kecepatan conveyor kecepatan 4 volt. Sedangkan untuk sistem hemat energi dia akan bergerak dalam mode 2 volt. Artinya begitu. Selanjutnya untuk ini di sini ada untuk machining centernya untuk menghasilkan si PCB-nya dari kondisi barang yang raw
Jadi dioperasiin dulu sebelum di assembly, baik itu solder mask dan substratnya. Di sini ada masing-masing sensornya dari machining center masuk ke dalam sistem, dan akan otomatis ketika barang tersebut masuk ke dalam sensor yang dapat terdeteksi oleh machining center, maka sistem machining akan bekerja. Di sini ada X11 dan X12 yaitu vision yang untuk sorter, sedangkan di sini X13 dan X14 bukan button set produksi, tapi itu adalah kapasitif. Jadi ketika si vision sensor ini kebaca, maka sorter akan nyala, dan ketika barang tersebut terdeteksi oleh vision oleh kapasitif di pertengahan jalan atau di sebelum masuk sesudah melewati sorter atau ketika sorter itu memindahkan barang, maka barang tersebut berpindah haluan. Nah, haluan setelah berpindah haluan, barang akan terdeteksi oleh kapasitif, dan akhirnya oleh kapasitif si sorter akan membuka lagi untuk sistem tersebut berkelanjutan. Nah, yang dideteksi oleh vision ini yaitu untuk jenisnya yaitu blue base untuk sorter yang pertama, yaitu yang sorter kedua ini untuk tipe green base. Kemudian di sini ada kode untuk assembly. Nah, untuk kode assembly ini di sini saya menggunakan vision lead, yaitu vision untuk mendeteksi si tutup dari si barang yang akan kita deteksi. Nah, ketika vision ngebaca, si gripper akan langsung menjepit si barang tersebut. Nah, selanjutnya setelah barang tersebut terjepit, akan ada informasi dari sensor si gripper, yaitu limit gripper akan menginformasikan untuk tangan robot bergerak atau pick and place tersebut untuk bergerak dalam arah sumbu Z bersamaan dengan informasi untuk memerintahkan si pick and place untuk grab si barang. Kemudian untuk itu setelah dua boundary tersebut, setelah informasi diberikan ternyata barang tersebut sudah di grab, terus dia harus di timer selama 1 detik. Kemudian setelah di timer 1 detik, si barang akan diinformasikan setelah timer tersebut telah habis, ditahan. Informasi akan selanjutnya memerintahkan si tangan robot untuk bergerak dalam sumbu X. Nah, sebelum itu di sini ketika tangan robot si pick and place tersebut bergerak dalam sumbu Z, ada yang namanya limit. Nah, limit ini ketika tangan robot sudah bergerak di sumbu Z, artinya sudah posisinya sudah turun ke bawah, akan terdapat sebuah limit atau sensor yang mengindikasikan bahwa sistem tersebut telah bergerak dalam posisi bawah. Nah, akhirnya ketika itu tertrigger, maka tangan robot Z akan langsung balik ke atas, tapi tidak dengan grabnya. Grabnya masih dalam posisi nyala, artinya grab masih mencekram si barang. Kemudian setelah itu tangan robot akan bergerak dalam sumbu X seperti yang tadi, setelah sudah di grab, setelah si tangan robot bergerak dalam sumbu Z, dia akan naik ke atas. Nah, setelah itu tangan robot X tersebut menginformasikan untuk dalam kondisi memori. Nah, kondisi memorinya itu yaitu T11. Nah, di sini ditahan dulu selama 1 detik, kemudian masuk dalam kondisi memori. Memori 10 berguna untuk memerintahkan si pick and place untuk turun lagi ke bawah setelah dia bergerak dalam sumbu X. Nah, setelah dia memerintahkan si pick and place untuk turun, tapi dalam posisi X yang masih nyala, maka akan ditahan lagi selama 1 detik. Nah, untuk itu terdapat Y26 yaitu untuk menahan si timernya. Y26 yaitu untuk perpindahan. Jadi setelah si M10 udah tertrigger, jadi udah memerintahin si pick and place untuk turun ke bawah, nah ditahan lagi selama 1 detik. Nah, akhirnya setelah pergantian tersebut, barang akan turun ke bawah dan tahan 1 detik lagi. Kemudian Y27 ini akan memerintahkan si M10 untuk di-cut. M10 tadi kan untuk turun ke bawah. Nah, di sini Y27 akan memerintahkan untuk cut si posisi Z dan juga akan mengekat posisi si grabnya. Jadi barang akan bersamaan dilepas. Nah, selanjutnya untuk Y28 di sini fungsinya adalah untuk cut si sumbu X-nya. Jadi barang udah diturunin, udah dilepas grabnya, udah di-assembling, maka Y28 akan cut. Nah, setelah itu Y28 akan cut semua keseluruhan sistem, yaitu ya X-nya. Jadi di sini saya menambahkan vision lead dan diffuser final, artinya ketika sistem tersebut mengalami kondisi error, maka ada posisi yang dimana untuk nge-cut semua sistem yang udah berjalan untuk kembali dalam posisi cycle. Artinya untuk posisi ulang lagi untuk nge-grab barang selanjutnya, yaitu vision lead ketika sensornya ngebaca, dia akan balik ke posisi awal. Begitu pula ketika barang tersebut sudah selesai diproduksi, sebelum masuk ke gudang akan trigger si diffusernya. Nah, selanjutnya untuk X23 di sini saya juga menggunakan vision untuk kontrol si gripper sebelahnya, yaitu gripper base-nya tadi kan sebelum di assembly. Sama seperti sistem sebelumnya, di sini ketika gripper itu udah ngejepit, maka
posisi gripper akan terbuka lagi menggunakan limit si gripper. Artinya posisi udah ngejepit, terus cuman buat ngarahin si barang untuk ke dalam posisi yang siap untuk diassembly. Nah, di sini saya pakai Y28, artinya ketika si barang tersebut udah dalam posisi udah selesai diassembly, maka akan menginformasikan bahwa gripper untuk disuruh naik ke atas dan barang yang telah saya diassembly akan bergerak langsung ke dalam jalur gudang. Nah, di sini saya juga menggunakan stop blade yaitu untuk Y28 dan Y30. Nah, Y29 dan Y30. Nah, Y29 ini untuk gripper untuk stop blade. Jadi dia untuk stop blade di sebelah sebelum si bentuk barang yang lead. Nah, jadi si posisi barang yang lead tadi itu akan langsung nyala langsung dari switch on. Jadi trigger matinya itu atau posisi ngebukanya itu bergantung pada X27, yaitu ada vision sensor. Jadi si lead ini nggak boleh masuk sebelum barang barang yang base-nya masuk. Jadi sensor akan membaca si base dulu, baru si blade-nya akan turun dan akhirnya bakal ngebuka si stop blade yang untuk tutupnya. Kemudian untuk yang selanjutnya X29 yaitu khusus untuk stop blade yang sebelumnya. Jadi kan stop blade-nya ada dua. Yang stop blade satu tadi kan udah trigger pakai si switch on, tapi yang stop blade 2 ini khusus untuk membatasin base. Takutnya ada penumpukan yang terjadi di assembly, maka harus dibatasin menggunakan stop blade. Jadi ketika X29 ini ngebaca si base-nya atau blue base, maka si stop blade akan nyala dan akan ditahan. Kemudian untuk ngebuka lagi itu harus menggunakan si sensor yang ada di diffuser final. Nah, ini keseluruhannya saya menggunakan 3 assembler di sini untuk menyatukan si PCB yang udah ada. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai penjelasan dari perancangan pabrik PCB otomasi yang didesain dengan menggunakan beberapa alat dan komponen. Sebelumnya terdapat panel box atau yang disebut dengan electric switchboard yang terdiri dari beberapa button dan juga indikator lamp yang digunakan. Dapat kita lihat di sini terdapat push button start yang digunakan untuk mengaktifkan keseluruhan sistem. Kemudian terdapat push button stop yang digunakan untuk menonaktifkan atau menghentikan sistem dari pabrik ini, dan juga terdapat push button reset yang digunakan untuk mereset keseluruhan baik input yang telah dimasukkan pada sistem ini, dan juga terdapat sebuah push button start produksi. Jadi untuk memulai sebuah produksi kita harus menekan tombol push button start produksi ini terlebih dahulu. Kemudian juga terdapat display yang bisa dilihat, terdapat display untuk mengaktifkan mode hemat, mode cepat, dan juga kita bisa melihat berapa. Kemudian kita juga bisa melihat sudah berapa sih produk yang telah dibuat atau telah berjalan atau telah berlangsung selama sistem ini berjalan. Kemudian tahapan pada kedua produksi lainnya pun sama dengan blue raw material, akan tetapi perbedaannya adalah bahwa yang menggunakan green raw material ini akan memproduksi atau memproses untuk membuat PCB double sided, sedangkan untuk yang menggunakan metal raw material ini akan memproses sebuah PCB multilayer. Jadi ini merupakan tahapan awal yang menggunakan blue raw material yang dianalogikan sebagai raw substrat, yang kemudian produk tersebut ini akan terdeteksi oleh sensor vision yang berfungsi sebagai penanda bahwa robot 6-axis ini dapat mengambil produk tersebut dan dilakukan pengolahan. Nah, pengolahan ini dilakukan dengan menggunakan sistem machining center yang memang sudah terdapat di dalam factory I/O yang akan mengolah material tersebut menjadi blue substrat. Kemudian tahapan pada kedua produksi lainnya pun sama, akan tetapi
Perbedaannya adalah bahwa yang menggunakan green raw material ini akan memproduksi atau memproses untuk membuat PCB double sided, sedangkan untuk yang menggunakan metal raw material ini akan memproses sebuah PCB multilayer. Selanjutnya, hasil dari produksi desain PCB tersebut itu akan terdeteksi oleh dua vision yang terdapat di jalur utama. Nah, vision-vision inilah yang akan mendeteksi value manakah yang perlu disortir. Apakah value ini berupa green, blue, ataupun metal. Nah, jadi vision ini berfungsi untuk mendeteksi produk yang lewat apakah sesuai dengan bahan yang telah ditentukan. Untuk vision yang pertama ini mendeteksi desain PCB berwarna blue, sedangkan untuk vision kedua akan mendeteksi desain PCB berwarna green. Jadi ketika sensor tersebut terdeteksi atau aktif, maka outputnya adalah menggerakkan pivot. Jadi produk tersebut akan terarahkan ke jalur assembly. Nah, saat diarahkan tersebut, terdapat sensor diffuse yang berfungsi untuk mengembalikan pivot ke bentuk semula. Selanjutnya, ketika telah masuk ke jalur assembly, kemudian terdapat 3 sensor. Nah, 3 sensor tersebut berfungsi untuk sensor yang pertama atau sensor vision yang pertama itu berfungsi untuk mendeteksi atau memberikan jeda dengan mengaktifkan stop blade. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu proses assembly juga terdapat komponen yang akan diolah menjadi suatu bahan yang akan dikembangkan menjadi jenis-jenis PCB. Untuk yang pertama yaitu dari blue raw material ini akan diolah menjadi sebuah solder mask atau proses assembly-nya yang kemudian akan terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya hasil dari machining center di bagian ini akan menghasilkan sebuah bahan yang menamakan lead. Nah, di sini bernamakan blue lead material. Di sini ada 2 axis machine pick and place yang berfungsi untuk mensejajarkan terlebih dahulu komponennya dan kemudian akan diangkat dan juga akan ditaruh ke bagian atau posisi yang diharapkan. Nah, sebelumnya bisa kita lihat juga di sini terdapat sensor diffuse yang berfungsi untuk mendeteksi berapa jumlah produk yang telah berhasil diolah atau digabungkan menjadi suatu komponen yang sempurna, dan hasilnya akan menjadi suatu komponen atau suatu produk yang telah melalui beberapa proses. Nah, proses inilah yang akan menghasilkan suatu jenis. Untuk yang blue raw material ini menjadi sebuah produk PCB berjenis single sided. Kemudian untuk yang green raw material ini akan telah diolah dan menjadi jenis PCB double sided. Dan selanjutnya untuk yang metal raw material ini juga telah diproses dan menjadi sebuah jenis PCB multilayer. Selanjutnya mengenai HMI yang merupakan fitur tambahan pada suatu proses produksi. HMI ini digunakan untuk sistem produksi single double multilayer PCB. Sistem ini memiliki berbagai fungsi untuk mengontrol dan memantau jalannya produksi menggunakan konveyor serta fitur-fitur tambahan untuk pengaturan kecepatan, mode, dan target produksi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu terdapat tombol utama yaitu start yang digunakan untuk mengaktifkan sistem keseluruhan, dan yang kedua ada reset. Reset ini adalah untuk mengatur ulang sistem ke kondisi awal. Kemudian terdapat emergency button yang digunakan untuk menghentikan sistem secara segera dalam keadaan bahaya. Kemudian terdapat button produksi play yang digunakan untuk memulai proses produksi. Jadi yang kedua, kita juga bisa mengatur mode dan kecepatan. Dengan memilih set eco, kita dapat mengatur sistem ke mode hemat energi dengan cara kita memberikan input untuk memberikan batas pada produk kapan konveyor akan masuk ke dalam mode hemat, dan kita juga dapat mengatur sistem ke mode produksi cepat dengan cara memberikan input value pada bagian set fast. Nah, hal ini sama seperti set eco. Kemudian kita juga dapat mengaktifkan mode berdasarkan waktu operasi tertentu. Kita dapat memberikan input value dengan memberikan kapan batas waktu yang kita inginkan. Kemudian kita juga dapat menentukan jumlah target produksi yang diinginkan. Operator dapat memasukkan target melalui keypad sebelum memulai suatu produksi ini berjalan. Fitur yang kita tambahkan pada HMI ini adalah kita dapat mengetahui konveyor mana saja yang masuk ke dalam mode hemat ataupun mode cepat. Karena di sini terdapat indikator konveyor. Indikator konveyor ini menampilkan status konveyor untuk memantau jalur produksi. Kita juga dapat memantau berapa kecepatan konveyor yang dijalankan dengan melihat indikatornya melalui HMI. Kemudian juga terdapat display angka yang dimana untuk menampilkan data terkait proses produksi seperti kecepatan, target, dan jumlah produk yang sudah diproduksi. Jadi untuk alur
Penggunaan HMI ini adalah dilakukan dengan memberikan input value pada bagian set echo, set fast, time mode, dan juga target produksi yang diinginkan. Setelah itu bisa menekan tombol start dan juga untuk mengaktifkan sebuah sistem produksinya kita dapat mengklik produksi play. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan dari perancangan pabrik PCB otomasi yang didesain dengan menggunakan beberapa alat dan komponen. Sebelumnya terdapat panel box atau yang disebut dengan electric switchboard yang terdiri dari beberapa button dan juga indikator lamp yang digunakan. Dapat kita lihat di sini terdapat push button start yang digunakan untuk mengaktifkan keseluruhan sistem. Kemudian terdapat push button stop yang digunakan untuk menonaktifkan atau menghentikan sistem dari pabrik ini, dan juga terdapat push button reset yang digunakan untuk mereset keseluruhan baik input yang telah dimasukkan pada sistem ini, dan juga terdapat sebuah push button start produksi. Jadi untuk memulai sebuah produksi kita harus menekan tombol push button start produksi ini terlebih dahulu. Kemudian juga terdapat display-display yang bisa dilihat, terdapat display untuk mengaktifkan mode hemat, mode cepat, dan juga kita bisa melihat berapa. Kemudian kita juga bisa melihat sudah berapa sih produk yang telah dibuat atau telah berjalan atau telah berlangsung selama sistem ini berjalan. Kemudian tahapan pada kedua produksi lainnya pun sama dengan blue raw material, akan tetapi perbedaannya adalah bahwa yang menggunakan green raw material ini akan memproduksi atau memproses untuk membuat PCB double sided, sedangkan untuk yang menggunakan metal raw material ini akan memproses sebuah PCB multilayer. Jadi ini merupakan tahapan awal yang menggunakan blue raw material yang dianalogikan sebagai raw substrat, yang kemudian produk tersebut ini akan terdeteksi oleh sensor vision yang berfungsi sebagai penanda bahwa robot 6-axis ini dapat mengambil produk tersebut dan dilakukan pengolahan. Nah, pengolahan ini dilakukan dengan menggunakan sistem machining center yang memang sudah terdapat di dalam factory I/O yang akan mengolah material tersebut menjadi blue substrat. Kemudian tahapan pada kedua produksi lainnya pun sama, akan tetapi perbedaannya adalah bahwa yang menggunakan green raw material ini akan memproduksi atau memproses untuk membuat PCB double sided, sedangkan untuk yang menggunakan metal raw material ini akan memproses sebuah PCB multilayer. Selanjutnya, hasil dari produksi desain PCB tersebut itu akan terdeteksi oleh dua vision yang terdapat di jalur utama. Nah, vision-vision inilah yang akan mendeteksi value manakah yang perlu disortir. Apakah value ini berupa green, blue, ataupun metal. Nah, jadi vision ini berfungsi untuk mendeteksi produk yang lewat apakah sesuai dengan bahan yang telah ditentukan. Untuk vision yang pertama ini mendeteksi desain PCB berwarna blue, sedangkan untuk vision kedua akan mendeteksi desain PCB berwarna green. Jadi ketika sensor tersebut terdeteksi atau aktif, maka outputnya adalah menggerakkan pivot. Jadi produk tersebut akan terarahkan ke jalur assembly. Nah, saat diarahkan tersebut terdapat sensor diffuse yang berfungsi untuk mengembalikan pivot ke bentuk semula. Selanjutnya, ketika telah masuk ke jalur assembly, kemudian terdapat 3 sensor. Nah, 3 sensor tersebut berfungsi untuk sensor yang pertama atau sensor vision yang pertama itu berfungsi untuk mendeteksi atau memberikan jeda dengan mengaktifkan stop blade. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu proses assembly juga terdapat komponen yang akan diolah menjadi suatu bahan yang akan dikembangkan menjadi jenis-jenis PCB. Untuk yang pertama yaitu dari blue raw material ini akan diolah menjadi sebuah solder mask atau proses assembly-nya yang kemudian akan terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya hasil dari machining center di bagian ini akan menghasilkan sebuah bahan yang dinamakan lead. Nah, di sini bernamakan blue lead material. Di sini ada 2-axis machine pick and place yang berfungsi untuk mensejajarkan terlebih dahulu komponennya dan kemudian akan diangkat dan juga akan ditaruh ke bagian atau posisi yang diharapkan. Nah, sebelumnya bisa kita lihat juga di sini terdapat sensor diffuse yang berfungsi untuk mendeteksi berapa jumlah produk yang telah berhasil diolah atau digabungkan menjadi suatu komponen yang sempurna, dan hasilnya akan menjadi suatu komponen atau suatu
produk yang telah melalui beberapa proses. Nah, proses inilah yang akan menghasilkan suatu jenis. Untuk yang blue raw material ini menjadi sebuah produk PCB berjenis single sided. Kemudian untuk yang green raw material ini akan telah diolah dan menjadi jenis PCB double sided. Dan selanjutnya untuk yang metal raw material ini juga telah diproses dan menjadi sebuah jenis PCB multilayer. Selanjutnya mengenai HMI yang merupakan fitur tambahan pada suatu proses produksi. HMI ini digunakan untuk sistem produksi single double multilayer PCB. Sistem ini memiliki berbagai fungsi untuk mengontrol dan memantau jalannya produksi menggunakan konveyor serta fitur-fitur tambahan untuk pengaturan kecepatan, mode, dan target produksi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu terdapat tombol utama yaitu start yang digunakan untuk mengaktifkan sistem keseluruhan, dan yang kedua ada reset. Reset ini adalah untuk mengatur ulang sistem ke kondisi awal. Kemudian terdapat emergency button yang digunakan untuk menghentikan sistem secara segera dalam keadaan bahaya. Kemudian terdapat button produksi play yang digunakan untuk memulai proses produksi. Jadi yang kedua, kita juga bisa mengatur mode dan kecepatan. Dengan memilih set eco, kita dapat mengatur sistem ke mode hemat energi dengan cara kita memberikan input untuk memberikan batas pada produk kapan konveyor akan masuk ke dalam mode hemat, dan kita juga dapat mengatur sistem ke mode produksi cepat dengan cara memberikan input value pada bagian set fast. Nah, hal ini sama seperti set eco. Kemudian kita juga dapat mengaktifkan mode berdasarkan waktu operasi tertentu. Kita dapat memberikan input value dengan memberikan kapan batas waktu yang kita inginkan. Kemudian kita juga dapat menentukan jumlah target produksi yang diinginkan. Operator dapat memasukkan target melalui keypad sebelum memulai suatu produksi ini berjalan. Fitur yang kita tambahkan pada HMI ini adalah kita dapat mengetahui konveyor mana saja yang masuk ke dalam mode hemat ataupun mode cepat. Karena di sini terdapat indikator konveyor. Indikator konveyor ini menampilkan status konveyor untuk memantau jalur produksi. Kita juga dapat memantau berapa kecepatan konveyor yang dijalankan dengan melihat indikatornya melalui HMI. Kemudian juga terdapat display angka yang dimana untuk menampilkan data terkait proses produksi seperti kecepatan, target, dan jumlah produk yang sudah diproduksi. Jadi untuk alur penggunaan HMI ini adalah dilakukan dengan memberikan input value pada bagian set eco, set fast, time mode, dan juga target produksi yang diinginkan. Setelah itu bisa menekan tombol start dan juga untuk mengaktifkan sebuah sistem produksinya, kita dapat mengklik produksi play. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sistem pada mode hemat terlebih dahulu. Sebelum sistem dimulai, operator akan men-setting target mode hemat, target mode cepat, timer, dan target harus didapat. Pada saat sistem dimulai, proses pertama yang terjadi adalah bahan raw akan masuk ke dalam machining center untuk diproses menjadi bahan base. Bahan base yang dimaksud itu adalah desain PCB. Lalu ketika bahan base sudah jadi, bahan tersebut akan masuk ke line utama. Setelah bahan tersebut melewati line utama, bahan tersebut akan melalui proses seleksi untuk masuk ke line masing-masing. Lalu sebelum itu, pada bagian machining center yang berada di tengah terdapat proses pembuatan lead. Lead di sini merupakan solder mask. Kemudian pada proses selanjutnya, kedua bahan tersebut akan masuk ke proses assembly. Pada proses assembly, kedua bahan tersebut digabungkan dan setelah itu barang masuk ke gudang. Sebelum masuk ke gudang, barang melewati sensor diffuser, yang dimana sensor tersebut berfungsi untuk men-trigger timer. Ketika timer mulai menghitung mundur, secara bersamaan sensor diffuser akan menghitung berapa banyak barang yang lewat. Jika timer selesai menghitung dan sensor hanya mendeteksi 2 barang yang lewat, maka sistem akan berubah ke
mode hemat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem mode cepat. Untuk sistem kerjanya secara keseluruhan sama seperti mode hemat. Dapat kita lihat pada simulasi di sini. Sebelum memulai sistem, seperti biasa operator mengsetting target mode hemat, target mode cepat, timer, dan target yang harus didapat. Setelah itu sistem akan bekerja seperti yang ada pada mode hemat. Dapat dilihat di simulasi ini, setiap bahan masuk ke line-nya masing-masing. Bahan base dan bahan lead akan disatukan di proses assembly. Setelah itu barang masuk ke dalam gudang. Di sini yang membedakan pada mode ini, pada saat timer selesai menghitung dan sensor mendeteksi barang yang lewat, maka sistem akan berubah ke mode cepat. Mode cepat di sini tuh ditandai dengan adanya 4 ms, dan timer yang diatur di sini tuh untuk mode cepat sendiri diatur sampai menjadi minus. Jadi secara keseluruhan tuh timer yang dipakai tuh sebanyak 64 detik. Pada mode cepat ini timer diatur menjadi minus 32. Itu untuk supaya bisa menghitung menjadi 64 detik. Karena pada si PLC-nya sendiri, pada HMI-nya dia tidak bisa melebihi sampai 32 detik. Jadi di sini kami mengakalinya menggunakan minus 32 detik. Baiklah, tadi adalah hasil project untuk final exam PLC kami. Semoga hasilnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelas Smart Factory mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.